Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Nela Yulia, Apriyani Nurul Suci, Ilham Karismawan, Migda Wijayanti, Dudi Permadi, Siti Ana Istiana, Nurul Hidayatullah, Rizky Iwan, Noku Naipa, dan Agas Banjira akan memaparkan seperti apa aspek AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja. Mengapa AMDAL? Analisis dampak lingkungan atau AMDAL sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment, yang keduanya disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan bisnis dengan dua alasan pokok, yaitu yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan proyek yang besar tanpa menghiraukan dampak samping yang timbul. Kemudian yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak dirusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya, perubahan lingkungan itu belum menjadi masalah, tapi setelah perubahan itu menjadi di luar ambang batas, maka manusia tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu. Ya, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Karismawan. Dari semester 6 manajemen sore, saya akan membacakan tentang penggunaan AMDAL. AMDAL sendiri adalah bukanlah suatu proses yang berdiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Dalam kenyataannya, nanti apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataannya, ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL. Pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. Agar dapat dihindari kegagalan pengelolaan ini, maka pemantauan haruslah dilakukan dari sedini mungkin dan sejauh mungkin sejak awal pembangunan secara terus-menerus. Terima kasih. Perkenalkan, saya Migda Wijayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai peran AMDAL. Peran AMDAL pada poin 2, yaitu dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain dari aspek-aspek studi kelayakan lain, seperti aspek teknik dan aspek ekonomis. Dalam AMDAL, yang diharapkan dalam aspek teknik dan aspek ekonomis adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang dibutuhkan proyek tersebut, seperti air, energi, manusia, dan lingkungan dan ancaman alam sekitar. Contohnya adalah ketika kita membangun sebuah proyek, apakah dalam pengelolaan tersebut ketika kita membeli bahan-bahan baku, tempatnya sangat strategis dan apakah sangat jauh, maka kita akan pikirkan hal itu. Dan ancaman dari alam adalah ketika kita membangun sebuah proyek, apakah yang kita bangun tersebut akan berdampak kepada alam, misalnya terjadinya longsor atau bahkan limbah yang kita hasilkan dari sebuah proyek tersebut dapat mengganggu lingkungan sekitar. Maka kita harus meminimalisir agar tidak terjadi hal tersebut. Dan pada poin 3 peran AMDAL, yaitu sebagai dokumen penting.
AMDAL merupakan dokumen penting sebagai sumber informasi yang detail mengenai gambaran lingkungan ketika akan melakukan penelitian dan gambaran keadaan lingkungan ketika setelah dibangunnya proyek. Dokumen juga penting untuk evaluasi ketika ada pembangunan proyek yang berdekatan dan digunakan sebagai alat legalitas. Contohnya adalah surat tanah dan skala peta. Ketika kita akan membangun sebuah proyek dan lokasi tersebut sudah ada, maka hal yang harus kita punya dan itu penting adalah surat tanah. Dan skala peta juga dibutuhkan, yaitu sebagai gambaran ketika kita akan membangun sebuah proyek agar memberi arahan kepada pembangun proyek sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan dan rencanakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membacakan materi slide 7 dan 8 tentang AMDAL. Nah, peraturan undang-undang. Langkah awal tim AMDAL dalam melakukan studi adalah memahami peraturan undang-undang yang berlaku mengenai lingkungan hidup di lokasi tempat studi AMDAL dilakukan. Nah, sumber ada yang berlaku secara internasional dan ada juga yang berlaku untuk suatu negara saja. Berlaku secara internasional, undang-undang yang bersifat internasional penting diperhatikan, terutama oleh mereka yang melakukan studi AMDAL yang dampak proyeknya akan melampaui daerah yang digunakan secara internasional, seperti misalnya proyek limbahnya akan dibuang ke laut atau limbah yang dapat ditiup angin sampai jauh ke negara lain. Nah, komponen AMDAL. Hasil studi mengenai suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Analisis ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen. Antaranya adalah PIL, pengajian informasi lingkungan. Poin kedua adalah KA, kerangka acuan. Poin ketiga adalah AMDAL, analisis dampak lingkungan. Poin keempat adalah RVL, rencana pemantauan lingkungan. Dan poin kelima RKL, rencana pengelolaan lingkungan. AMDAL, analisis dampak lingkungan ini adalah telah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Arti dampak penting di sini adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Sudah jelas ya teman-teman bahwa AMDAL tersebut sangat berpengaruh terhadap proyek-proyek yang sudah dijalankan, apalagi proyek tersebut mempunyai limbah-limbah yang bisa berbahaya oleh negara lain, dan itu sudah bersifat berlaku secara internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Nurul Suci dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang sistematika pengelolaan lingkungan. Baiklah, langsung saja. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah-langkah tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Secara garis besar, langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang tadi, yaitu 1. Usulan proyek. Usulan proyek datang dari pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penyajian informasi lingkungan. Usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang berfungsi untuk menentukan perlu atau tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL. Penyaringan dilakukan dengan penyajian informasi lingkungan atau disebut PIL. PIL ini disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
penilaian terhadap PIL dikerjakan oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh instansi yang bertanggung jawab dan menentukan usulan proyek ke dalam 3 kemungkinan, yaitu 1. Perlu dibuatkan andal karena dinilai proyek akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Langkah selanjutnya adalah membuat TOR untuk menyusun andal. Yang kedua, tidak perlu dibuatkan andal karena diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak penting. Pramakarsa kemudian menyiapkan RPL dan RKL. Dan yang ketiga, PIL kurang lengkap dan dikembalikan ke pemrakarsa proyek untuk perbaikan sebelum diajukan kembali. Pada itu, bila Pramakarsa sejak awal berpendapat bahwa usulan proyek akan memiliki dampak penting, maka Pramakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab dapat langsung membuat andal dengan terlebih dahulu menyiapkan kerangka acuan. Jadi dalam hal ini tidak diperlukan PIL. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51, ketentuan mengenai PIL tersebut ditiadakan. Yang ketiga, menyusun kerangka acuan. Bila instansi yang bersangkutan memutuskan perlu membuat andal, Pemrakarsa bersama instansi tersebut menyusun kerangka acuan TOR sesuai dengan pedoman yang telah diterapkan bagi analisis dampak lingkungan. Yang keempat, membuat AMDAL. Pramakarsa membuat andal sesuai dengan pedoman yang diterapkan, kemudian mengajukan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dikaji lebih dulu sebelum mendapatkan keputusan. Kemungkinan hasil penilaian ada 3, yaitu 1. Andal disetujui, kemudian Pramakarsa melanjutkan pembuatan RKL dan RPL. Yang kedua, andal ditolak karena dianggap kurang lengkap atau kurang sempurna. Untuk itu perlu perbaikan dan diajukan kembali. Yang ketiga, andal ditolak karena dampak negatifnya, karena tidak dapat ditanggulangi oleh ilmu dan teknologi yang telah ada. Diperkirakan lebih besar daripada dampak positifnya. Dalam kondisi seperti ini, Pramakarsa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang. Dan yang kelima, membuat RKL dan RPL. Bila andal disetujui, maka Pemrakarsa dapat melanjutkan dengan membuat rencana lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan RPL dan rencana pemantauan lingkungan untuk diajukan kepada instansi yang berwenang. Demikian pula dengan usulan atau rencana proyek yang tidak memerlukan andal karena tidak ada dampak lingkungan atau dampak penting. Implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Bila RKL dan RPL telah disetujui, maka implementasi proyek dapat dimulai, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan. Demikian disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Ijuan dari kelompok 5 akan membacakan presentasi. Oke, ke dalam 3 kemungkinan, yaitu 1. Perlu dibuatkan andal karena dinilai proyek akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Langkah selanjutnya adalah membuat TOR untuk menyusun andal. Oke, 2. Tidak perlu dibuatkan andal karena diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak penting. Pemrakarsa kemudian menyiapkan RPL dan RKL. Oke. 3. PIL kurang lengkap dan dikembalikan ke Pemrakarsa proyek untuk perbaikan, selanjutnya diajukan kembali. Oke. Dalam pada itu, bila Pemrakarsa sejak awal berpendapat bahwa usulan proyek akan memiliki dampak penting,
bertanggung jawab dapat langsung membuat AMDAL dengan terlebih dahulu menyiapkan kerangka acuan. Jadi dalam hal ini tidak diperlukan PIL. Pada PP nomor 51 ketentuan mengenai PIL tersebut ditiadakan. Oke, selanjutnya dokumen rencana kelola lingkungan atau sering disebut RKL. Beberapa penjelasan mengenai dokumen RKL disajikan berikut ini. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut, upaya pengelolaan lingkungan mencakup 4 kelompok aktivitas. Oke, 1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak, tata ruang mikro atau lokasi, dan rancang bangun proyek. 2. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif, baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir. Misalnya, rehabilitasi lokasi proyek itu. Oke, 3. Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Oke, 4. Terakhir, pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang, atau rusak. Dalam acuan, baik dalam arti sosial sumber daya tidak dapat pulih, yang hilang itu atau rusak, itu ekonomi dan atau ekologis gitu. Sebagai akibat usaha atau kegiatan. Oke, sekian saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayatullah. Di sini saya akan membacakan tentang pengelolaan lingkungan. Yang mana pengelolaan lingkungan itu di sini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama, pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak atau tata ruang mikrolokasi, dan rancang bangun proyek. Untuk poin kedua, pengelolaan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha kegiatan berakhir, misalnya rehabilitas lokasi proyek. Untuk poin yang ketiga, pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemeriksa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Poin yang keempat, pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompetensi atau sumber daya tidak dapat dipulih, hilang atau rusak, baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis, sebagai akibat usaha atau kegiatan. Yang selanjutnya di sini ada kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok arahan, prinsip atau persyaratan untuk
pencegahan, penanggulangan, pengendalian dampak. Bila dipandang perlu, dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang rancang bangun untuk pencegahan, penanggulangan, pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, dan persyaratan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKL. Selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agas Benjira dari kelompok 5, ingin melanjutkan penjelasan yang slide ke-15 sama slide 16. Rencana pengelolaan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dan positifnya bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan secara jelas dan sistematis. Ciri-ciri pokoknya ada 4. Yang pertama, memuat pokok-pokok, arsip, prinsip-prinsip, pedoman, mencegah, menanggulangi, mengendalikan, meningkatkan dampak penting baik negatif dan positif yang bersifat strategis. Yang kedua, perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rincian rekayasa. Yang ketiga, mencakup upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan, kegiatan dalam lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Yang keempat, mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan RKL. Aspek-aspeknya lingkup tugas dan wewenang unit, jumlah dan kualifikasinya. Sekian penjelasan slide 15 dan 16. Dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Permadi dari kelompok 5 akan membacakan slide ke-17. Format dokumen RKL. Latar belakang pengelolaan lingkungan. 1. Pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan secara pengelolaan lingkungan baik ditinjau dari kepentingan pemrakarsa, pihak-pihak yang berkepentingan maupun untuk kepentingan yang lebih luas dalam rangka menunjang program penggunaan. 2. Uraian secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan pemrakarsa sehubungan dengan rencana usaha atau kegiatan. 3. Uraian tentang manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan, baik bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan, pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi masyarakat luas. 4. Uraian secara singkat wilayah kelompok masyarakat atau ekosistem di sekitar usaha atau kegiatan yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana usaha atau kegiatan tersebut. 5. Kemukakan secara jelas dalam peta dengan skala yang memadai, peta administrasi, peta lokasi, peta topografi, dan lain-lain yang mencakup informasi tentang letak geografis, usaha dan kegiatan, aliran sungai, rawa dan danau, jaringan jalan dan pemukiman penduduk, batas administratif pemerintah daerah, kelompok masyarakat ekosistem, wilayah kelompok masyarakat atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang sensitif terhadap perubahan. Nama saya Siti Anistiana, ingin menyebutkan tentang implikasi pada studi kelayakan bisnis.
Hasil studi aspek lingkungan hidup hendaknya memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengapa AMDAL diperlukan dan apa manfaat AMDAL dikaitkan dengan studi kelayakan bisnis. Dan yang kedua, pemahaman pada bagaimana proses pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan. Dan yang ketiga, bagaimana isi dari laporan RKL yang merupakan salah satu dari laporan-laporan lain, yaitu AMDAL dan RVL, di mana ketiganya merupakan satu kesatuan dari laporan AMDAL. Dan yang terakhir, jenis proyek bisnis seperti apa yang dikenakan wajib lapor AMDAL yang lengkap. Dan di sini arti dari AMDAL tersebut yaitu tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap elemen-elemen di atas sebagai bagian dari aspek lingkungan hidup yang berupa pernyataan, yaitu jika rencana bisnis harus dilengkapi dengan laporan wajib AMDAL, sedangkan perusahaan tidak mampu merealisasikannya, maka rencana bisnis dianggap tidak layak. Demikian pula sebaliknya, jika rencana bisnis dinyatakan layak, maka studi akan dilanjutkan ke aspek yang lain. Jika rencana bisnis dinyatakan tidak layak, dapat dilakukan kajian ulang yang lebih realistis dan positif sehingga kajian menjadi layak. Apabila sulit untuk layak, maka sebaiknya rencana bisnis ini diakhiri saja. Untuk menganalisis AMDAL, pemilik proyek bisnis dapat menyerahkan pemeriksaannya kepada pihak yang berwenang. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai aspek AMDAL. Semoga sekarang teman-teman bisa paham ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Walaupun kita masih sistem daring belajarnya, tetap semangat. Semoga COVID ini juga cepat hilang dari muka bumi ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.